Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Ayah bunda, para ustadz ustadz sekalian, dan juga anak soleh solehah di rumah yang sedang mengikuti kegiatan hari ini, semuanya sehat-sehat ya, ayah bunda dan anak-anak soleh solehah di rumah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam penyakit mara bahaya ataupun yang sekarang kita sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabah corona ya. Kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa sayyi'il asqam. Ayah bunda, ananda soleh solehah, bisa kita ikuti bersama ya doa ini. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wabah corona pandemi yang sekarang berada di sekitar kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik, bersama-sama ikuti doa saya ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal narasi wal junun wal judami wasayyi'il asqam. Kita ulang bersama-sama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Doa ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca ketika kita berada di masa pandemi seperti hari ini, agar kita dijauhkan dari segala macam penyakit yang membinasakan. Allahumma amin. Ayah bunda sekalian, terutama ananda yang juga mengikuti acara kita Zoom webinar hari ini, sebelum dimulai kita sedikit game ya. Kita lawas karena berdapatan, karena bertamu secara langsung. Jadi silahkan diperlihatkan tangannya ya. Kita senam otak dulu ya. Nah, senam otak dulu. Nah, sekarang kita akan gerakan tangan dengan posisi berbeda antara tangan kanan dan kiri. Sekarang mohon kerjasamanya, ayah bunda juga boleh ikut untuk mengeluarkan jempolnya ya. Jempolnya dikeluarkan di tangan kanan, kemudian yang tangan kiri jari kelingking ya. Yang kanan jempol, yang kiri kelingking. Oke. Kemudian dalam hitungan ketiga nanti diganti 1, 2, 3 diganti seperti itu ya, bisa ya. Nah, ini salah satu senam otak sederhana ya, nanti dipercepat lagi ya. Baik, sekarang kembali jempol kanannya dikeluarkan, kemudian kelingking kiri dikeluarkan ya. Yang kanan jempol, yang kiri jadi kelingking. Baik, kita sama-sama hitung 1, 2, 3 ganti. 1, 2, 3 ganti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, nah, bisa ya. Sekarang kita geser ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ketika saya geser, kita geser tangan kita ke arah kiri, maka tangan kanannya jempolnya yang dikeluarkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo ayah bunda. Ayo Pak Musina nih, mana tangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir, kita cukup 2 gerakan saja kesempatan ini. Yang tangan kanan bentuk pistol ya, yang tangan kiri peace ya. Oke, kita latihan dulu. Dalam hitungan ketiga diganti ya. 1, yang tangan kanan bentuk pistol, yang tangan kiri bentuk peace gini ya. 2 jari dikeluarkan, jari telunjuk dan jari tengah. Dalam hitungan 3 diganti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini gerakan gampangnya ya.
Nah, kemudian kita geser seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang cuma gini-gini aja ya. Baik, cukup ya Bunda dan anak-anak sekalian, untuk supaya kita rileks ya, santai menikmati materi kita pada pagi hari ini. Dan harapan kita semua mudah-mudahan sedikit perbincangan kita pagi hari ini mendapatkan manfaat, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ayo Bunda sekalian, tema perbincangan kita pada pagi hari ini yang merupakan kegiatan FVSOG di sekolah lain dinamakan komite sekolah. Kalau di SD TL Manitapin disebut dengan FSOG, Forum Silaturahim Orang Tua dan Guru. Kita mengambil tema pada pagi hari ini yaitu pendidikan ramah di masa wabah. Kenapa tema ini kita angkat pada pagi hari ini? Karena ketika kita mendampingi Ananda di masa wabah seperti ini tanpa sebuah kesadaran yang baik, maka bisa jadi pendampingan kita adalah pendampingan yang bukan menggembirakan bagi Ananda, tapi adalah pendampingan yang mencekam, pendampingan yang kemudian memberikan tekanan, bukan keleluasaan Ananda untuk berproses dalam sebuah ikhtiar pembelajaran. Ini yang kita harapkan, sehingga dengan kondisi seperti hari ini di tengah-tengah pandemi, kita bisa menghadirkan sebuah pendidikan yang ramah, baik pendidikan yang ramah di sekolah ataupun juga kita sebagai orang tua saat mendampingi Ananda di rumah kita masing-masing. Ayah Bunda sekalian, sebelum kita ke materi inti, ada 3 hal yang kita akan coba semangati sama-sama ya sebelum kita ke materi. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai seorang yang beriman, tentu kita harus mampu untuk menggali yang lebih sulitnya itu mengais hikmah, menggali hikmah di tengah wabah. Bagaimana kita sama-sama pahami, masing-masing kita, barangkali saya pribadi juga demikian, selama wabah ini banyak sekali kehilangan saudara, teman, sahabat ya. Yang tentu kita sebagai seorang manusia wajar ya merasakan kesedihan yang mendalam. Orang-orang terbaik, orang-orang terkasih di sekitar kita banyak yang kemudian mendahului kita ya. Meskipun sebenarnya sedih yang harus kita hadirkan dalam diri kita bukan hanya ketika atau karena kita merasa orang-orang terbaik itu tidak di samping kita lagi. Akan tapi kesedihan yang harus kita hadirkan juga adalah kita meratapi diri kita sendiri. Kita sedih terhadap diri kita sendiri. Kita melihat para tuan guru kita sudah mendahului kita. Orang-orang yang kita kenal baik sudah mendahului kita. Mereka insya Allah pergi yang mendahului kita dengan kondisi yang terbaik, ya, dengan kondisi yang baik. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Ya. Saya sendiri punya saudara, ya, punya kakak yang masya Allah ya begitu luar biasa catatan kehidupannya, dari yang dulu nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, di akhir kehidupan beliau begitu berubah drastis 180 derajat menjadi yang lebih taat ya, yang sebelum tidak bisa baca Quran, setiap hari baca Quran dan sebagainya, dan beliau sudah mendahului kami semua ya. Ini adalah kesedihan yang bukan hanya karena kami kehilangan beliau ya, saya pribadi kehilangan beliau sebagai seorang kakak yang baik ya, tapi kita sedih dengan diri kita sendiri, apakah kita akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti yang beliau dapatkan atau tidak ya. Kita berdoa mudah-mudahan setiap keluarga yang meninggalkan kita, sanak sahabat yang mendahului kita, mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tempat yang terbaik. Dan kita yang masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan keistiqomahan agar kita juga mendapatkan predikat terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan predikat husnul khatimah. Allahumma amin.
Dan hikmah dari wabah ini, ya, ini harus kita jadikan momentum untuk kita sama-sama introspeksi diri. Introspeksi bagaimana sejauh ini amal-amal ibadah yang kita lakukan. Sudah sejauh mana semangat belajar juga yang selama ini kita upayakan. Karena dengan kondisi pandemi seperti ini mewajibkan kita, terutama kami para guru, untuk terus belajar, memberikan sistem pola pembelajaran yang terbaik bagi Ananda, supaya betul-betul kita bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan tuntutan zaman. Ya. Kemudian yang kedua ya Bunda sekalian, selain bagaimana kita terus mengupayakan agar kita bisa menemukan hikmah, ya, di tengah wabah seperti hari ini, yang kita harus pahami juga, ini dikatakan oleh banyak ahli, ya, dikatakan oleh banyak ahli bahwa tidak ada post pandemi. Artinya pandemi yang kita rasakan hari ini barangkali akan tetap bertahan 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa memprediksi, meskipun kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat usai, ya, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum ada satu ahli pun yang kemudian bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Untuk itu maka kita harus menyiapkan, ya, strategi bagaimana kita menyiapkan pola-pola ke depan dalam 5-10 tahun ke depan, ketika ini betul-betul berkepanjangan apa yang harus kita lakukan. Kami di SD Ramadhani Tapin pun juga demikian, ya, mempertimbangkan segala aspek, ya, mempertimbangkan segala situasi-situasi ke depan. Tadi disampaikan oleh Pak Rafi'i, orientasi kita adalah pada protokol kesehatan, ya, penerapan protokol kesehatan. Yang ini terus kita akan evaluasi bersama. Tapi sekali lagi kita tidak boleh menyerah kalah, ya, hanya dengan kondisi pandemi seperti hari ini. Harus berpikir lebih kritis, ya, bersemangat untuk berinovasi, ya. Kemudian tentu tetap waspada dan menjaga kesehatan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga ya Bunda sekalian, ya, kita mengenal ada istilah learning loss. Bagaimana ketika anak-anak itu menjalani belajar di masa pandemi, BDR, ya, online, dari rumah masing-masing, itu mengalami yang namanya learning loss, kehilangan semangat belajar. Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Akan tapi ayah bunda sekalian, yang harus lebih menjadi perhatian kita bukan hanya sekedar anak-anak itu kehilangan semangat belajarnya, tetapi juga ketika anak itu kehilangan jati dirinya, lupa bahwa dirinya adalah seorang manusia yang harus terus berpikir, berkarya, mengabdi, berbakti, ya. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai generasi kita menjadi lost generation, ya. Generasi yang kemudian kehilangan jati dirinya, generasi yang tidak memiliki jati diri sehingga gampang terombang-ambing oleh keadaan zaman. Ini yang menjadi perhatian kita bersama ya bunda sekalian. Mudah-mudahan acara hari ini, pertemuan kita hari ini menjadi momentum kita untuk menyamakan semangat, ya, menyamakan tujuan untuk memberikan pendampingan yang terbaik bagi anak didik kita, bagi anak-anak kita di rumah, yang tentu sesuai dengan tema menghadirkan sebuah pendidikan yang ramah meskipun kita berada di tengah-tengah wabah, ya. Yang perlu kita garis bawahi ayah bunda sekalian, jadi jangan sampai sekali lagi kehadiran kita sebagai guru dan orang tua itu menjadi wabah tambahan, ya. Ini harus kita sama-sama garis bawahi, ya. Jadi jangan sampai keberadaan kita, ya, kami di sekolah, ya, dan saya juga sebagai orang tua juga, ya, keberadaan kita justru malah menjadi wabah tambahan bagi anak-anak kita, ya. Tidak bisa memberikan pendidikan yang baik, ya, kurang mempertimbangkan bagaimana sebuah pembelajaran yang efektif, gitu, ya. Maka kami menilai tema ini sangat layak untuk kita perbincangkan, ya, agar supaya Ananda tidak mendapatkan wabah tambahan, gitu, ya. Karena kita sebagai guru tidak bisa memberikan pembelajaran yang tepat, orang tua di rumah tidak bisa memberikan pengasuhan yang tepat bagi anak di rumah, ya. Ini yang sama-sama perlu kita perhatikan, ya.
nanti akan kita bahas sama-sama. Ini 4 topik pembahasan kita pada kesempatan Zoom parenting kita pada siang hari ini atau pagi hari ini. Bahasan yang pertama, ayah bunda sekalian, ada 5 prinsip. Ya. Ada 5 prinsip, artinya ya bisa jadi ketika ayah bunda coba untuk menggali kembali lebih dari 5 ini. Ini saya hanya menuliskan hasil dari perenungan pendek saya ya terkait bagaimana kita menerapkan pendidikan ramah di rumah dan di sekolah. Yang pertama, prinsip pendidikan yang ramah di rumah dan di sekolah adalah menyenangkan dan berbuah kedewasaan. Ya, menyenangkan, ini kuncinya. Yang namanya ramah itu kan menyenangkan ya. Kalau menyeramkan bukan ramah, tapi marah. Gitu. Jadi prinsip yang pertama adalah menyenangkan dan berbuah kedewasaan. Yang kedua, prinsip yang harus kita pahami dalam pendidikan ramah di rumah itu dan di sekolah tentu mengokohkan iman. Bukan mengokohkan Ustadz iman ya. Mengokohkan iman. Kemudian menyempurnakan akhlak dan menguatkan kepemimpinan. Nah, ini penting. Bagaimana kurikulum yang kita desain, program-program yang kita rancang, baik di sekolah ataupun di rumah, kaitan dengan pendidikan anak itu, orientasinya harus pada 3 hal ini. Ya. Iman, akhlak, kepemimpinan. Ya. Nah, ketika 3 hal ini ada pada diri anak kita, imannya kokoh, akhlaknya sempurna, ya, kemudian dia bisa menjadi seorang pemimpin, maka insya Allah dia adalah kategori insan kamil. Ya, manusia sempurna yang siap untuk menjadi bagian penguat dari umat dan bangsa ini. Ya. Kemudian yang ketiga, prinsip dalam pendidikan ramah di rumah baik di rumah dan di sekolah itu adalah pola didik yang menghargai, menumbuhkan, menyuburkan kekhasan watak dan keunikan bakat masing-masing anak. Bagi yang punya anak di rumah yang lebih dari 1 tentu bisa memahami hal ini dengan baik. Bagaimana setiap anak itu berbeda, satu anak dengan anak yang lain. Wali kelas akan memahami dengan baik bahwa dalam satu kelas, yang misalnya satu kelas 30 anak, itu juga ada 30 kekhasan watak. Ada 30 keunikan bakat anak. Sehingga ini harus menjadi orientasi kita agar tidak ada keunikan bakat dari anak yang tidak mampu kita tumbuhkan ya, hanya karena kita fokus pada bakat tertentu dari anak tertentu saja. Ya, ini harus kita sama-sama pertimbangkan karena masing-masing anak itu berbeda keunikan, kekhasan batak serta wataknya. Kemudian yang keempat, menetapkan target capaian hasil belajar yang proporsional berdasarkan kemampuan anak masing-masingnya dan juga tahapan usianya. Ya. Sedikit cerita, saya pernah mendapat curhat dari orang tua yang mengatakan bahwa anaknya tidak bisa apa-apa. Ya. Anaknya prestasinya sangat jauh dibandingkan dengan teman-temannya, gitu. Ya. Saya tanya alasannya apa, kenapa berpendapat seperti itu? Katanya hafalannya tidak banyak. Ya. Kawan-kawannya sudah sampai surah Al-Insyiqaq, ya. Seperti yang kita murojaahkan hari ini, gitu ya. Sedangkan si anak yang dimaksud itu An-Naba 1-10 aja masih belepotan, gitu. Ya. Kemudian saya tanya ke orang tua yang bersangkutan, Bu, Pak, Ayah, karena saat itu datang berdua, Ayah Bunda, ya, Ayah dan ibunya datang ke sekolah. Saya tanya, Ayah, Bunda, tujuan utama Ayah dan Bunda menyekolahkan Ananda di SD dalam Tapin itu apa? Ya. Apakah supaya hanya supaya hafalannya banyak, ya, kemudian nilainya bagus, atau seperti apa? Ya, saya tanya kemudian ke orang tuanya itu, apakah di rumah
sudah terlihat kemandiriannya, kemudian hal-hal yang selama ini sulit untuk diajarkan lebih mudah, ya, setelah di Al-Madani, ternyata disampaikan orang tuanya, alhamdulillah lebih mandiri, kadang kali lagi disuruh sholat, lebih rajin ngaji dan sebagainya. Ya. Saya sampaikan, itulah prestasi yang sebenarnya, gitu. Ya. Harus kita catat bersama ya Bunda sekalian. Ya. Untuk apa hafalan itu banyak? Ya, untuk apa hafalan Quran itu banyak sampai hafal 30 juz kalau perilakunya tidak ada perubahan? Untuk apa hafalannya banyak kalau kemandiriannya masih belum nampak, masih manja, nggak ketulungan? Ya. Penting untuk Ananda itu bisa hafal Quran, ya. Tidak ada orang tua yang tidak bangga memiliki anak yang hafiz Quran. Tapi hafiz Quran yang lebih penting adalah hafiz dari perilakunya. Ya. Sekali lagi, untuk apa hafal 30 juz? Kalau mandiri tidak, ya. Kemudian akhlaknya tidak baik, untuk apa? Ya. Jadi orientasi kita adalah pada perbaikan akhlak. Ya. Hafiz Quran itu bisa dikatakan bonus, ya, bonus ya dari Allah yang diberikan kepada anak-anak kita. Tentu kita boleh-boleh saja untuk menargetkan anak-anak kita lulus ada di Al-Madani hafal 3 juz, 5 juz, itu tujuan yang baik. Tapi jangan sampai kemudian hanya dengan alasan itu mencap anak kita tidak berprestasi. Karena anak kita tidak ada hafalan yang dia miliki, kita cap anak kita tidak bisa apa-apa. Padahal yang selama ini diperlihatkan di rumah, itulah prestasi yang sebenarnya. Ya. Jadi proporsional. Ya, proporsional sesuai dengan kemampuan anak. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu ternyata anak yang bersangkutan luar biasa prestasinya hari ini. Ya, sangat menggembirakan wali kelas dan bahkan orang tuanya sendiri. Ya, saya selalu meng-cross-check perkembangan anak-anak seperti ini ke wali kelasnya. Alhamdulillah anak yang bersangkutan per hari ini luar biasa, masya Allah. Ya, hafalannya banyak. Tentu kemandiriannya semakin kuat, ya, karena orang tua sudah mengakui, ya, sudah mengapresiasi, jadi memberikan penghargaan yang harus didapatkan oleh anak, gitu, ya. Tidak perlu menunggu anak itu hafiz Quran baru diberikan pujian, ya. Tidak perlu menunggu anak itu hafal sekian juz baru diberikan penghargaan, ya. Ketika anak itu bisa merapikan kamarnya sendiri, ya, menggoreng telur sendiri, itu udah sebuah prestasi. Ya. Yang ini kadang kita anggap bukan sebuah prestasi. Ya. Begitu ayah bunda, ya. Prinsip yang keempat, jadi menetapkan target cara belajar itu secara proporsional. Ya. Jangan berlebihan. Atau misalnya ketika belajar di rumah diporsir begitu luar biasa, ya. Pagi sekolah sampai di rumah istirahat sebentar, kemudian harus les, ya. Setelah les ngaji, ya. Setelah ngaji kemudian harus belajar lagi, ya. Begitu luar biasa maksimal di porsi di rumah, ya. Sampai di sekolah tepar. Ya. Di sekolah tidak punya lagi energi motivasi karena motivasinya sudah habis diserap oleh orang tua di rumah. Ya. Prinsip yang kelima untuk pendidikan yang ramah di rumah dan di sekolah adalah penuh empati, ya. Kemudian konsisten, kompak, dan penuh keteladanan. Ya, ini penting. Ya, jadi pendidikan yang kita terapkan itu harus komunikasinya dua arah, Bunda. Ya, komunikasinya dua arah ya. Jadi bagaimana kita menanyakan perasaan Ananda, keinginan Anda tentang cita-citanya dan sebagainya, bukan hanya sekedar Ananda itu mengikuti apa yang kita inginkan, ya. Itu komunikasi dua arah, bukan hanya sekedar mengikuti apa yang kita instruksikan, tapi Ananda juga dilatih untuk bagaimana menyampaikan keinginannya tentang sebuah capaian-capaian yang ingin dia raih dalam sebuah proses pembelajaran, dan kemudian konsisten. Jadi yang namanya ramah itu konsisten, ya, tegas, tetap, ya, konsisten.
Kemudian kompak antara ayah dan bunda itu tidak boleh ada dualisme sikap, ada sikap yang berbeda. Ayah lebih longgar misalnya, ibu lebih ketat, ya, tidak boleh seperti itu, harus ada satu sikap yang sama sehingga Ananda itu memahami satu nilai yang sama yang kemudian akan menempa dirinya di kemudian hari, ya. Dan juga keteladanan ini yang penting, bukan hanya sekedar mengajak anak untuk sholat, menyuruh anak untuk sholat, tapi juga mengajak bersama-sama untuk sholat, gitu, ya. Ini 5 prinsip yang harus kita sama-sama pahami terkait dengan pendidikan ramah di rumah dan di sekolah. Jadi bukan hanya sekedar tutur kata yang baik, ya, bukan hanya sekedar tutur kata yang tidak membuli, ya, tapi yang betul-betul menyenangkan, berbau kedewasaan, menguatkan iman, ya, dan sebagainya, ya. Oke. Nanti materi ini akan saya share, ya. Jadi silakan fokus ke penyampaian saja, ya. Kemudian yang kedua, ada 3 hak utama, ya. Ada 3 hak utama anak yang harus kita pahami, ya, dan tunaikan dalam pendidikan ini. Yang pertama adalah hak keimanan. Ya, Ibu Bunda sekalian, ini yang harus kita perhatikan. Jadi Ananda itu punya hak keimanan dalam pendidikan. Apa hak keimanan itu? Hak keimanan adalah hak untuk dia bisa memahami, meyakini, mengimani Rabb dan din yang benar. Ya. Ini yang menjadi hak anak. Ya. Hak yang paling dasar ini. Setelah anak kita beri nama, ya, ketika lahir, kemudian kita penuhi sandang pangan papannya dan sebagainya, ya. Ini yang harus kita penuhi juga, ya, dalam pendidikan, yaitu hak keimanan. Bagaimana anak itu memahami tentang siapa Rabb yang seharusnya dia sembah. Anak itu harus memahami din, agama yang benar di antara agama-agama yang beredar. Ya. Hanya ada satu agama yang benar, yaitu Islam, gitu. Ya, ini hak keimanan dari anak. Kalau ini kita tidak tunaikan, nanti anak akan menuntut kita. Ya. Kalau hanya sekedar kita tidak bisa membelikan baju, ya, itu gampang. Ya. Tapi kalau hak keimanan ini kita tidak penuhi, ini berat resikonya, berat sekali pertanggungjawabannya. Ya. Kemudian yang kedua, ada hak pembimbingan. Ya. Jadi ya Bunda sekalian, Ustadz-Ustadzah sebagai guru di SD Dalam Medan Tapi, dan juga ada dari SIT, ya, dari PAUD, ya, lihat ada PAUD dari Ustadzah PAUD, ya. Hak setiap anak dalam pembimbingan ini adalah masing-masing anak itu berhak untuk memiliki orang tua hebat dan guru tepat. Ya. Kalau kita memegang peran keduanya, sebagai guru iya, sebagai guru, orang tua pun juga iya, maka peran double, ya, double peran ini harus kita mainkan, ya, karena itu adalah hak seorang anak, ya. Menjadi orang tua yang hebat dan guru yang tepat, ya. Ini yang menjadi tuntutan hak dari anak, ya. Makanya saya selalu sampaikan kepada guru-guru, ya, ketika kami rapat evaluasi ataupun dalam program-program penguatan. Jadi mungkin barangkali ada anak-anak yang kurang mendapatkan pengasuhan yang hebat dari orang tuanya karena misalnya alasan pekerjaan, ya, kesibukan, minimnya waktu dan lain sebagainya, ya, sehingga anak kurang, dalam tanda petik kurang mendapatkan sentuhan, ya. Maka kita guru-guru di sekolah harus menjadi guru yang tepat, ya, guru yang bersahabat bagi anak-anak, karena jangan sampai di rumah kurang mendapatkan sentuhan, ya, dan di sekolah kurang mendapatkan perhatian, ya. Jadi menderita 2 kali anak-anak itu, kasihan, ya. Yang kita harapkan anak-anak itu memiliki orang tua yang hebat di rumah, ya, mendapatkan perhatian, sentuhan yang proporsional di rumah, dan ketika di sekolah mendapatkan guru-guru yang tepat, yang peka, peduli, menerapkan sebuah pembelajaran yang tepat untuk tumbuh kembang yang
positif dan produktif dari masing-masing anak. Itu hak kedua ya dalam pendidikan bagi setiap anak. Yang ketiga ada hak pengembangan. Anak-anak itu selain dia memahami siapa Tuhannya, agamanya apa, kemudian dibimbing oleh orang tua hebat, guru yang tepat, dia pun harus memiliki pemahaman tentang potensi unggul apa yang ia miliki. Ya, saya dari tahun 2012 mengembangkan sebuah lembaga untuk menganalisa kekhasan potensi bakat dan watak anak, ya, yang sebagian siswa di SD dan Madani Tampil sudah mendapatkan hasil analisa itu, ya, watak dan bakatnya masing-masing anak itu sangat berbeda sekali, ya, khas berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Ya, ini harus dipahami oleh setiap anak itu, ya, sehingga dia tidak perlu untuk menjadi orang lain, tidak perlu untuk terobsesi seperti orang lain. Ya. Boleh saja dia terobsesi untuk menjadi siapa, misalnya ada sahabat Nabi yang memiliki karakter tertentu, ada seorang figur, ya, public figure yang memiliki kecakapan akhlak yang luar biasa. Boleh saja dia ingin seperti itu, ingin seperti Agim misalnya, ya, ingin seperti almarhum Ustadz Arifin Ilham misalnya, boleh saja. Tapi dia juga harus berkaca pada dirinya sendiri, apa yang dia miliki terkait potensi besar yang dia miliki. Ya. Kalau dia terobsesi dengan seseorang dan bakat dalam diri dia mendukung, itu tinggal didorong saja. Ya. Tapi ketika anak itu memiliki sebuah obsesi yang tidak didukung oleh kekhasan bakatnya, ini orang tua perlu mengarahkan supaya bisa lebih efektif, ya, mengembangkan potensi bakat yang ia miliki, ya, seperti itu. Ini 3 hak utama dalam pendidikan yang harus kita pahami sama-sama. Ada hak keimanan, hak pembimbingan, dan hak pengembangan. Kemudian yang ketiga, apa saja panduan dari dalam Al-Quran tentang pendidikan ramah anak ini. Ya. Saya hanya mengambil 3 panduan, ya, 4 panduan terkait bagaimana kita menjalankan pola didik, ya, pola asuh yang betul-betul ramah anak. Ya. Jadi sekali lagi, ramah anak bukan hanya sekedar kita harus bertutur kata yang baik, ya, kita harus menyiapkan perangkat-perangkat sarana prasarana yang ramah anak, gitu, ya. Bukan hanya itu, tapi juga bagaimana kita memahami bahwa ramah anak itu menurut Al-Quran, ya, ini beberapa yang saya ambil, ya. Misalnya tadi yang kita sudah sama-sama rojaah, ya, di surah Al-Insyiqaq, ya, ada sebuah ayat, yaitu di surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-7, ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Jadi nanti ada segolongan orang di akhirat itu yang akan menerima buku amalnya dari tangan kanan. Ya. Kemudian orang-orang yang mendapatkan catatan di tangan kanannya, atau kita kenal dengan ashabul yamin, ya, di surah Al-Waqi'ah itu juga dijelaskan, ya. Mereka adalah orang-orang yang fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ya. Orang-orang yang mendapatkan catatan amal itu dari tangan kanan adalah mereka yang dimudahkan hisab amalnya, ya. Kemudian selain itu ada kegembiraan lagi bagi orang-orang yang beriman ketika dia meninggal, ketika dia masuk ke dalam akhirat, yaitu adalah wa yanqalibu ila ahlihi masrura, ya. Maka orang-orang yang beriman ini ketika dia sudah meninggal, ketika dia berada di dalam akhirat, dia akan kembali dikumpulkan, ya, bersama keluarganya dengan penuh kegembiraan, ya. Seperti itu, ya.
Jadi ini penting untuk menjadi orientasi kita bersama agar anak-anak yang kita didik itu, keluarga kita menjadi ashabul yamin. Jadi orang-orang yang menerima catatan dari catatan amal dari tangan kanannya, dari tangan kita, tangan kanan kita. Ya. Sehingga amal-amal yang kita lakukan ini akan memudahkan, ya, memudahkan hisab kita di akhirat, dan kemudian ketika kita sudah sama-sama meninggal, ya, akan bersama-sama berkumpul, ya, di satu tempat yang penuh dengan keindahan. Dijelaskan oleh ulama kita dalam sebuah hadis, ceritakan ketika ada seseorang yang beriman meninggal dunia, kemudian dia memiliki sanak saudara, sahabat, karib, kerabat yang sudah meninggal dan dalam keadaan beriman, maka sebelum hari kiamat terjadi, ya, di alam barzakh itu, ya, mereka dikumpulkan dalam satu tempat yang sangat menyenangkan. Ya. Misalnya ada satu orang yang meninggal, dia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman, kemudian ada keluarganya yang sudah meninggal duluan, ya, dan meninggalnya juga dalam keadaan beriman, maka ini akan dikumpulkan, akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, ya. Akan dipertemukan kembali keluarga itu, ya, dan juga sanak sahabat, ya, ketika sama-sama beriman, ya, dalam keadaan baik, dalam keadaan menyenangkan, ya. Ini, ya. Kemudian yang kedua, pendidikan ramah anak sesuai dengan turun Al-Quran itu adalah kita memberikan pendidikan dengan pola tutur kata yang baik, ya. Di surah An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu berfirman, insyaallah kita sudah sama-sama hafal, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Ayah bunda sekalian, jadi yang harus kita sama-sama jaga, harus sama-sama kita perhatikan, bukan hanya terkait apa yang kita tanamkan dalam diri anak, tapi juga terkait bagaimana caranya. Ya. Al-Quran menegaskan kita harus merasa khawatir ketika anak yang kita miliki, anak yang kita didik menjadi dzurriyyatan dhi'afa, jadi generasi yang lemah, tidak beriman, tidak berakhlak, ya naudzubillah, ya. Jangankan menjadi solusi, tapi bahkan dia menambah masalah di lingkungannya, naudzubillah min dzalik, ya. Tidak punya orientasi, ya. Ditanya cita-citanya apa nggak tahu, ya. Ditanya Tuhannya siapa nggak tahu, ya. Ini dzurriyyatan dhi'afa, ya, yang lemah, mengkhawatirkan supaya generasi yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki hari ini tidak menjadi generasi yang lemah. Maka kuncinya adalah ajarilah anak-anak kita, didiklah anak-anak kita dengan tutur kata yang lurus, tutur kata yang jelas, tegas, mendewasakan, ya, penuh konsistensi, ya, tidak menyalahkan, tidak merendahkan, melemahkan, ya. Itu qaulan sadida, ya. Bukan qaulan syadida, pakai sin, ya. Kalau yang pakai sin, ya, itu perkataan yang lurus, perkataan yang baik, perkataan yang membesarkan jiwa. Tapi kalau qaulan syadida, ya, pakai shin, ya, ini perkataan yang buruk, perkataan yang menyakitkan. Ya. Dalam konteks pendidikan yang harus kita upayakan adalah setiap kata yang kita berikan ke anak didik kita, anak-anak kita di rumah adalah qaulan sadida, itu kata yang lurus. Kemudian yang ketiga, dalam pendidikan itu harus jelas, ya, batasan baik dan buruk, pembolehan dan pelarangan harus jelas dan tegas, ya. Jadi anak-anak itu harus tahu batasan-batasan yang harus dia ikuti, batasan-batasan yang harus dia jauhi, ya, dengan tegas, ya. Dan batasan-batasan itu harus disertai dengan alasan dan konsekuensi. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu dulu sempat ada pembahasan yang menarik, ya, di dalam pembahasan pendidikan anak itu terkait misalnya penggunaan kata-kata jangan, ya.
Ada ahli yang menyatakan jangan ada jangan menggunakan kata-kata jangan, gitu. Dilarang menggunakan kata-kata jangan dalam pendidikan. Ini adalah sebuah pemahaman yang keliru. Ya. Karena di Al-Quran itu banyak sekali nas-nas yang juga konteksnya pelarangan. Tapi semua harus berserta alasan. Ya. Kalau kita orang tua hanya memberikan pelarangan tanpa alasan, tentu ini akan menciptakan kebingungan dari sisi anak itu sendiri. Kemudian yang keempat, ya, ini ada di surah Al-Bayyinah, ya, tentang bagaimana ada syarrul bariyah, ya, ada khairul bariyah. Karena keterbatasan waktu, kita tidak akan bahas yang terlalu panjang, ya. Yang pastinya adalah kita dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak itu harus jelas, tegas, beserta alasan dan konsekuensi dari setiap pilihan itu, ya. Kalau orang-orang yang jahat, yang kafir, maka akan disediakan neraka yang abadi selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kehidupan yang sangat menyedihkan, menyakitkan, ya, tiada kesudahan, ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman akan diberikan jannatun tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah, ya. Dan yang keempat, kita dalam mendidik anak itu, ya, orientasinya di antara yang disebutkan dalam Quran, yaitu di surah Al-Furqan ayat 74 adalah bagaimana anak-anak kita arahkan, kita didik, kita bimbing untuk menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Semakin besar, semakin dewasa, semakin menggembirakan, ya. Bukan makin ganal, makin mengalihi, ya. Semakin dewasa harusnya semakin menggembirakan, ya, bukan menyedihkan, ya. Qurrata a'yun. Dan tidak hanya cukup menjadi penyejuk mata, tapi kita arahkan untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya, ini orientasi kita, ya. Jadi mendidik akhlak anak-anak kita dengan baik supaya setiap kali kita melihat anak, ya, mata kita berbinar. Bahkan mungkin kita meneteskan air mata haru karena kebaikan akhlaknya, ya. Tapi juga kita harus siapkan untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang, yang siap untuk menjadi pengayom, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Terakhir, ayah bunda sekalian, hasil akhir, ya, ini saya bikin seperti ini, ya, supaya kita mudah memahami saja, ya. Saya bikin ringkas seperti ini karena memang kita tidak perlu sebuah tujuan yang muluk-muluk, ya. Yang penting konsisten kita raih, ya. Insya Allah itu akan lebih berharga daripada sebuah tujuan yang wah, gitu, ya, dengan narasi-narasi yang luar biasa tapi sulit diaplikasikan, ya. Jadi yang terakhir adalah hasil akhir atau tujuan utama dari pendidikan ramah anak itu apa saja, ya. Sederhananya, kita mendidik anak itu harus menjadikan anak itu menjadi 3 manusia ini, ya. Yang pertama adalah menjadi manusia yang sadar, kemudian sehat, mandiri. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti hari ini, ya. Ini sangat penting bagi anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang sadar, ya, kemudian sehat, ya, dan yang juga tidak kalah penting adalah menjadi pribadi yang mandiri. Ayah bunda sekalian, menjadi manusia sadar, ini setidaknya ada 3 dimensi kesadaran yang harus muncul dalam diri anak-anak kita, yaitu sadar diri, sadar kondisi, dan sadar solusi, ya. Sadar diri itu maksudnya apa? Dia tahu siapa dirinya, dia tahu harus berbuat apa, kemana, untuk apa, ya. Siapa sebenarnya dirinya sendiri, dirinya itu dia sebagai apa? Dia harus paham bahwa dirinya adalah seorang manusia, ya. Dan manusia itu dikatakan oleh Al-Quran, ya, adalah ahsanu taqwim, manusia yang paling sempurna, yang kesempurnaannya melebihi dibanding makhluk-makhluk yang lain, ya.
Dan ini harus kita tanamkan dalam diri anak, sadar diri dalam artian dia memiliki sebuah keyakinan, memiliki sebuah pemahaman bahwa dirinya mampu memberikan yang terbaik karena dirinya lahir dengan kebaikan. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap manusia itu terlahir dengan penuh kebaikan. Ya. Terlahir sebagai hamba yang taat. Tidak ada orang yang lahir membawa bakat kekafiran. Tidak ada orang yang lahir, manusia yang lahir membawa bakat pembangkangan, tidak ada. Ya. Yuladu alal fitrah. Ya. Membawa bakat ketundukan, membawa bakat ketauhidan seperti itu. Ya. Dia harus sadar diri bahwa dia adalah terlahir sebagai seorang makhluk yang penuh dengan kesempurnaan. Sehingga prestasi-prestasilah yang harus dia dapatkan. Ya. Menjadi bagian dari solusi itu yang harus dia pikirkan. Ya. Itu yang pertama, sadar diri. Ya. Kemudian dia sadar diri yang kedua, sadar bahwa dia adalah seorang anak dari orang tua. Ya. Sehingga sadar diri yang kedua menumbuhkan semangat untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Karena sadar, dia ada di alam dunia ini karena ada kedua orang tuanya. Ya. Jadi kalau sadar diri yang pertama itu melahirkan optimisme, ya, semangat berprestasi, ya. Kemudian yang kedua melahirkan semangat berbakti. Dan sadar diri yang ketiga, ayah bunda sekalian, adalah sadar diri bahwa dirinya sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Ya. Sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba yang harus mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ada 3 sadar diri, ya. Sadar diri yang pertama membangun optimisme, ya, semangat untuk berprestasi. Ya, karena dia sadar bahwa dirinya adalah seorang makhluk yang penuh dengan kesempurnaan dan kebaikan. Yang kedua, semangat untuk berbakti, karena sadar dia adalah seorang anak, tidak ada dirinya tanpa kedua orang tuanya. Yang ketiga, sadar untuk menjadi hamba Allah yang mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sadar diri. Kemudian yang kedua, sadar kondisi. Apalagi dengan kondisi yang saat ini, ya, anak-anak kita harus kita latih, ya, kita sadarkan. Kita sekarang di masa pandemi, ya, semuanya harus serba di rumah, interaksi dengan gadget, dengan HP lebih banyak, ya. Jadi anak itu sadar dengan situasi seperti ini, dengan kondisi seperti ini, sehingga dia akan mudah beradaptasi, ya. Tidak kemudian larut dengan keadaan, ya, takut dengan tantangan, ya, atau menyalahkan situasi, ya. Jadi anak-anak yang tidak sadar kondisi, ya, itu dia sulit beradaptasi, ya. Semangat belajarnya akan langsung down, ya. Kemudian dia larut dengan keadaan, ya, main aja gitu, ya, disuruh belajar sulit gitu, ya, karena harus setiap hari megang HP kan, gitu, ya. Dan dia akan gampang menyalahkan situasi, ya. Misalnya prestasinya menurun, yang disalahkan karena sekolahnya belajar nggak di sekolah gitu, ya. Menyalahkan situasi, ya, menyalahkan orang lain. Ini ya tidak sadar kondisi. Kemudian yang ketiga, sadar solusi, ya. Ini yang harus kita juga latih dalam diri anak-anak kita, agar anak-anak kita tumbuh, ya, untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan yang kita hadapi hari ini, ya. Jadi dia terdorong untuk bagaimana yang pertama merasakan kebaikan dari setiap ketidaknyamanan, ya. Anak-anak kita harus latih seperti itu, ya. Jadi anak-anak itu harus kita sentuhkan dengan hal-hal yang menyulitkan, yang menghadirkan ketidaknyamanan, tapi dia bisa menemukan kebaikan dari ketidaknyamanan itu sendiri, ya. Serba sulit seperti sekarang, harus bagaimana anak itu berpikir yang kritis, ya, minimal dia tidak menambah masalah gitu saja, ya. Dirinya ketika tidak siap menghadirkan solusi, ya, maka minimal dia tidak menjadi bagian dari masalah yang dihadapi oleh orang tuanya hari ini, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, menjadi manusia, sebelum ke yang kedua,
Bagaimana cara agar anak-anak kita sadar diri, sadar kondisi, sadar solusi? Ya, kuncinya ada anak-anak itu merasakan ABC. Ya, anak-anak itu harus sadar diri, sadar kondisi, sadar solusi. Caranya bagaimana? Orang tua harus menghadirkan rasa aman, bahagia, dicintai. Ya, jadi anak-anak itu harus merasa aman. Ya, di rumah merasa aman, di sekolah merasa aman, kemudian bahagia, ya, bahagia, tidak ada hal-hal yang kemudian memberatkan dirinya, ya, kemudian merasa dicintai dan tentu merasa dihargai juga, ya, ABC, ya, merasakan aman, bahagia, cinta, ya, ini kunci dari sadar diri, sadar kondisi, sadar solusi, ya. Kenapa ini penting? Karena ketika anak itu merasakan aman, bahagia, cinta, ya, artinya anaknya ini kokoh emosinya. Ya. Anak-anak yang kokoh emosinya ini, dia pengendalian dirinya bagus, ya. Pengendalian emosinya baik, ya. Sehingga dengan emosi yang baik tadi itu, ya, perasaan aman, bahagia, cinta tadi itu akan melahirkan tadi, ya, bakti kepada orang tua, ya, taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia akan menjadi pribadi yang siap menghadirkan solusi, ya, minimal tidak menambah permasalahan, ya, dengan rasa bahagia tadi itu, ya, dengan berbekal rasa bahagia, aman, ya, cinta, dia akan menjadi pribadi yang penuh semangat, ya, penuh prestasi dan menjadi bagian dari solusi. Kemudian yang kedua, sadar menjadi manusia yang sehat. Sehat di sini ada sehat jasmani, sehat ruhani, dan sehat motivasi. Ya, maksudnya apa? Ya, sehat jasmani kita sudah sama-sama paham, ya, sehat jasmani seperti apa. Sehat rohani sebenarnya juga kita sudah sama-sama paham. Artinya anak-anak kita memiliki semangat untuk beribadah, ya. Kemudian terjaga akhlaknya. Ini sehat ruhani, ya. Bukan hanya sekadar, ya, sehat jasmani saja, ya, bukan hanya sekadar bugar saja, tapi dia memiliki semangat untuk bersemangat dalam ibadah, ya, kemudian memperbaiki akhlakul karimahnya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah sehat motivasinya, ya. Mudah diarahkan, tidak gampang menyangkal, menentang gitu, ya, dan dia memiliki dorongan-dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Jadi cenderung kepada kebaikan dan mudah diarahkan, ya, itu sehat motivasi, ya. Dan jabarannya itu anak-anak kita harus memiliki BSA. Apa itu BSA? Bugar, ya, kemudian syukur, dan A-nya antusias, ya. Ini supaya kita lebih mudah saja, ya, memahami dari topik-topik materi kita hari ini, ya. Jadi anak-anak kita harus bugar, ya, sehat, makanan dijaga, istirahatnya diatur, ya, nontonnya pun juga diatur, ya, pola makan, pola istirahat, pola hiburan, ini juga harus terus kita evaluasi ya Bunda, ya, supaya anak-anak kita tetap sehat jasmani, rohani, dan motivasinya, ya, dan harus memiliki antusiasme, ya, antusias itu bersemangat, gitu, ya, mau sekolah semangat, ya kan, mau video call wafa semangat, gitu, ya. Dan yang terakhir, menjadi manusia yang mandiri, ya. Saya tidak perlu panjang lebar membahas tentang mandiri ini, kita sudah sama-sama paham, ya. Hanya ada 3 kunci yang ingin saya sampaikan di sini supaya anak-anak kita bisa menjadi pribadi yang mandiri, yaitu pelibatan, kesempatan, dan penghargaan. Maksudnya apa? Ketika ada program-program kemandirian di rumah, ya, merapikan baju, melipat baju, merapikan tempat tidur, membasuh piring sendiri, dan sebagainya, program-program kemandirian itu harus melalui pelibatan anak, bukan hanya ditetapkan secara sepihak oleh orang tuanya, ya. Diajak anak itu untuk berdiskusi, bermusyawarah apa saja yang kita bisa lakukan, ya. Murojaah setiap hari apa, setelah selesai sholat apa, ya, jam berapa, itu anak-anak kita libatkan, ya, untuk merancang sebuah peraturan, ya, bukan hanya sekedar udah kamu sekarang melakukan ini tanpa ada sebuah kesepakatan, ya.
Kemudian berikan anak itu untuk kesempatan, ya, kesempatan untuk dia tuh berlatih, belajar. Ya, ketika ada salah-salah sedikit jangan disalahkan, gitu ya. Dan yang terakhir kita berikan apresiasi ataupun penghargaan. Ya. Ini ya Bunda, hasil akhir dari tujuan yang kita harapkan dari pendidikan ramah anak. Ya. Sehingga ketika kemarin saya tanya, ya, boleh nggak sih, gitu ya, membentak dan memarahi anak dalam konsep pendidikan ramah anak ini, ya, saya sepakat dengan jawaban yang ketiga, ya, boleh dengan alasan tertentu. Tapi tentu bentakan dan marahan itu sudah kita awali dengan sebuah penguatan edukasi, ya. Bukan kemudian tanpa edukasi marah-marah terus, ya, membentak-bentak terus, itu yang tidak boleh, ya. Pada kondisi tertentu, ya, pada situasi tertentu masih belum paham batasan, maka kita juga diperkenankan untuk memarahi atau bahkan membentak anak, ya, supaya anak itu paham akan batasannya, ya. Jadi bentakan, ya, kemarahan itu bukan untuk pelampiasan, ya, tapi untuk supaya anak itu paham batasannya, ya. Terakhir kesimpulan, ya. Jadi dari diskusi pendek kita pada pagi menjelang siang hari ini, pendidikan ramah anak adalah pendidikan yang menghargai setiap hak anak. Jadi ada tiga hak anak, ya Bunda, Ustadz dan Ustazah sekalian. Ada 3 anak yang harus kita jadikan orientasi dalam pendidikan kita. Kemudian mengapresiasi kekhasan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ya. Jangan dibanding-bandingkan, jangan disamakan, ya, satu anak dengan anak yang lain. Masing-masing punya kekhasan yang harus kita sama-sama hargai. Ya. Ada yang bakatnya di matematika, nilai matematikanya bagus, kita apresiasi. Ya. Tapi yang nilai matematikanya jelek, ya, gambarannya bagus, jangan kemudian dianggap tidak lebih cerdas dari yang nilai matematikanya baik, ya, karena potensi kecerdasannya berbeda, gitu, ya. Kemudian mendampingi anak dengan penuh kelembutan hati, ya, dengan penuh kesabaran, ya, kasih sayang, ya, dan juga kita sebagai orang tua harus kompak, ya, konsisten. Pendidikan itu tidak kemudian menjadi tidak efektif ketika tidak ada kekompakan, ya, tidak konsisten. Hari ini nggak boleh, besok boleh, ya. Atau ayahnya membolehkan, ibunya nggak membolehkan. Nah, itu tidak kompak, tidak konsisten, ya. Anak jadi bingung, gitu, ya. Dan tentu yang paling utama adalah menuju pribadi yang tunduk pada ilahi, ya. Demikian ya Bunda, diskusi kita hari ini, ya. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi tambahan motivasi, ya, bagi kita sekalian untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya kembalikan kepada Ustazah Fia dan Ustazah Nanda untuk memandu kelanjutan acara. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.